Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah salah satu acara yang aku bikin seminggu sekali di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot secara bebas lepas santai, jadi tidak berlandaskan ataupun tidak mengacu kepada zodiak tertentu, kepada elemen tertentu, apalagi kepada individu tertentu, ya. Dan aku membaca tarotku ini dengan caraku sendiri, ya. Jadi aku tidak bisa menyesuaikan dengan tiap-tiap orang. Dan yang pastinya ada orang yang cocok, ada yang tidak. Ada yang resonate, ada yang tidak. Ada yang senang, ada yang tidak, ya. Itu wajar, di dalam hidup ini pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau tidak sesuai dan tidak cocok dengan pembacaannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya, silahkan move on, ya. Tapi banyak juga teman-teman yang aku tahu walaupun tidak cocok dengan pembacaannya, tapi mungkin dia senang gitu ya mendengarkan, juga tidak apa-apa. Aku welcome sekali. Bagaimana kabarnya kalian semua? Buat yang baru datang, salam kenal untuk semuanya. Buat yang udah biasa nongkrong, halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kemarin seminggu berlalu dengan baik, dilewati dengan baik. Begitu juga hari-hari berikutnya, ya. Semakin dan semakin lebih baik lagi untuk kalian semua. Dan bila pembacaan ini menyangkut orang lain, ya juga bisa vice versa, ya. Diambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya, ya. Dan buat yang nanya, mana zodiak ini, zodiak itu, pembacaan untuk November itu sudah dari akhir bulan September itu ya, udah naik gitu. Jadi tinggal dicari aja di playlist, ada kok aku bikin, ya. Oke lah, kita mulai secangkir kopi tarot ini sambil aku minum kopi gayo hitamku. Kalian minum apa? Minum kopi juga kah? Atau minum teh? Atau minum yang lain-lain? Oke, Knight of Swords, Eight of Pentacles, Four of Wands, The Emperor dalam keadaan terbalik, Hierophant dalam keadaan terbalik, The Full Card dalam keadaan terbalik. Aku lihat di sini ada seseorang yang bisa jadi sudah mulai kehilangan mungkin kesabaran, sudah tidak mau lagi berlama-lama di dalam satu situasi. Jadi ada satu dorongan ya untuk dia, ya sudahlah kalau memang tidak bisa dipertahankan, ya sudahlah kalau memang tidak bisa diusahakan, diupayakan, aku kayaknya nggak mau lagi deh untuk berusaha. Dan kayaknya minggu lalu agak-agak mirip ya rasanya. Cuman mungkin kalau minggu lalu itu yang seingat aku ya, itu masih maju mundur, masih jatuh bangun. Iya kan, jatuh bangun ya judulnya kalau nggak salah. Cuman yang aku lihat di sini, kalian bisa jadi ya masih berupaya gitu ya, masih berupaya. Cuman pendirian kalian ini kalau yang aku lihat semakin hari semakin solid, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin kokoh gitu ya, semakin stabil. Tuh seperti ini, Four of Wands nih, semakin stabil. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, aku sedang bekerja, berupaya, dan aku mau memberikan konsenku, aku mau fokus kepada kestabilanku aja deh, kepada keluargaku aja deh,
kepada diriku aja deh, kepada pekerjaanku aja, kepada keuanganku aja, dan lagi berusaha untuk itu, ya. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi ini bukanlah masalah juga di dalam hubungan saja, karena ini bisa berupa kontrak, ada berupa deal, ada perjanjian, ada komitmen, sesuatu yang sudah membuat kalian mungkin ya aku berusaha sebenarnya membuat, reading-an ini, untuk seseorang tertentu gitu ya, maksudnya digambarkannya lah dia sedang menjalani ini. Tapi ya sudahlah ya, serileksnya aja daripada gua, terbatas-batas. Iya, tapi ini adalah sesuatu yang sudah membuat jadi kebiasaan, sudah menjadi satu rutinitas, sudah menjadi sesuatu yang bisa jadi ini adalah sesuatu yang membuat, ya udah nyaman di situ. Udah nyaman di situ, gitu ya. Tetapi, hal-hal di tempat yang sudah nyaman itu, ya, atau di situasi yang sudah nyaman ini, sudah tidak bisa lagi dikendalikan, dikontrol, ataupun mungkin di sini kalian berhubungan dengan orang yang, meng-abuse power-nya, meng-abuse, orang lain gitu ya, atau mempergunakan, atau memperalat, atau maksudnya dia punya power, dia punya satu posisi yang dia tahu adalah yang aman, ngerti nggak? Kalau di dalam hubungan mungkin orang ini tahu bahwa posisinya dia adalah orang yang dibutuhkan, orang yang dicintai, orang yang, apa ya, tidak mau sampai dia itu hilang gitu loh. Jadi dia mempunyai satu perasaan atau secara tidak langsung ataupun langsung, dia bertingkah seenak jidatnya karena apa? Dia tahu bahwa apapun yang gue lakukan, orang ini tidak akan macam-macam sama gue, karena dia takut kehilangan gue, karena dia sayang sama gue, karena dia perlu gue. Ini bisa satu sosok yang, apa ya, mempunyai ya posisi itu, power itu, gitu ya. Power ya biasanya merasa itu karena satu adalah memang dia mungkin umurnya lebih tua atau posisinya yang di atas kalian, karena ini bisa jadi bos atau orang tua gitu ya, yang membuat, satu situasi yang tidak nyaman lagi. Karena apa? Mereka menggunakan hal itu, kekuatannya itu, di mana kekuatannya itu secara tidak langsung diberikan oleh orang yang dealing ini sama dia, gitu loh. Sehingga, ya dia kayak punya hak untuk ngatur-ngatur hidup orang, untuk nyuruh-nyuruh orang, untuk memperalat orang, untuk menyakiti orang, tapi dia tidak peduli. Yang penting adalah keinginan gue. Yang penting adalah kebahagiaan gue. Yang penting adalah kepuasan gue. Itu yang aku lihat di sini. Dan mungkin karena orang ini, kamu pengen lepas gitu loh. Kamu pengen lepas dari hubungan ini, dari ikatan ini, dari kontrak ini, dari komitmen ini gitu. Cuman aku melihat di sini ada satu mengenai masalah uang gitu ya, masalah keuangan ataupun masalah satu kebutuhan, seperti ada satu rasa yang di mana orang ini secara, apa ya, mau dibilang dia yang mem-provide juga belum tentu, tetapi, mmm, sense gitu loh, rasa kenyamanan dia ada, itu yang dibutuhkan. Di mana ini dikarenakan attachment, ketergantungan, kemelekatan yang katanya orang juga banyak bilang gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kalian memang sudah tidak kuat, tapi aku udah berumah tangga sama dia. Aku sudah punya anak sama dia. Terus gimana dong gua? Kalau ditanyakan masalah itu, sebenarnya kembali lagi memang ke pribadi masing-masing.
Karena apa? Tidak ada yang berhak untuk memaksa, tetapi apa? Setiap keputusan punya konsekuensi, gitu loh. Sekarang aku pernah beberapa saat yang lalu gitu ya, berbincang dengan salah satu klienku yang juga mengalami hal itu. Dia berulang kali mengeluhkan bahwa suaminya begini, suaminya begitu, suaminya main perempuan terus, suaminya ngabisin duit terus, suaminya mabuk-mabukan terus, suaminya mukulin terus. Aku udah gak kuat. Terus, kalau kamu gak kuat, lalu biasanya apa? Saat kamu menyentuh sesuatu yang tajam dan menyakiti diri kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan tetap mencengkram itu atau kamu akan lepaskan? Contoh lah, ada air yang lagi panas gitu ya, pancinya apanya lah itu. Kamu pegang panas, apa kamu akan tetap menggenggamnya atau kamu akan lepaskan? Kamu lepaskan, air itu akan tumpah pastinya, ya kan? Kamu pegang, tanganmu yang akan melepuh. Pilihannya ada 2, gitu loh. Dan ya kadang-kadang di dalam hidup kita nggak bisa memiliki semua apa yang kita pengen, gitu loh. Dan seringkali dikala kita meminta jawaban, gitu ya, berdoa meminta jawaban kepada Yang Kuasa, kepada semesta. Aku harus apa? Saat kita melihat situasi, itu kan ada suara di dalam hati kamu yang berbicara. Tapi kadangkala itu tertutup sama ego kita, gitu loh. Nah, saat kita terus mengantam dia dengan ego kita, yang lama-lama itu akan redup dan kita nggak akan bisa dengar, gitu ya. Dan kadang-kadang sudah sangat jelas sekali gitu loh, sign atau tanda atau jawaban yang diberikan. Kembali lagi, kita biasanya manusia pengennya adalah jawaban yang diinginkannya, bukan yang terbaik. Kadang kita menurutin apa yang kita mau, bukan apa yang kita memang butuhkan. Cuman prioritas orang beda-beda. Kalau memang kamu misalnya ada di dalam satu rumah tangga, ada di dalam satu hubungan suami istri, ada yang punya anak gitu ya. Sekarang kamu dengan hubungan kamu. Kamu tahu pasangan kamu seperti itu. Tersiksa? Iya. Terluka? Iya. Bahkan kadang-kadang bukan terluka batinnya saja, terluka pikirannya, mentalnya saja. Bahkan sudah melukai fisik gitu ya. Cuman ada orang-orang yang tidak bisa, menurut dia tidak bisa lepas. Dikarenakan ini, dikarenakan misalnya nanti anak saya jadi broken home. Apa dengan melihat hubungan orang tuanya yang ribut terus, yang seperti itu gitu ya, yang seperti yang tadi aku gambarkan, yang melihat orang tuanya memukuli ibunya, maksudnya ayahnya memukuli ibunya, itu tidak melukai batin anak ini? Itu tidak melukai mental anak ini? Itu tidak menyebabkan trauma? Dan ya pastinya ya, segala sesuatunya itu ada baik buruknya, ada lebih kurangnya. Di setiap situasi, di setiap pilihan itu ada. Cuman mana yang terbaik? Makanya kadang-kadang mungkin ada yang bosan gitu ya. Yang terbaik aja yang Lah, iya, lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Dan mungkin kedengarannya buat beberapa egois sekali gitu loh. Yang terbaik untuk diri kita. Sekarang berapa banyak kamu lakukan? Berapa lama kamu sudah lakukan yang terbaik untuk orang lain? Hidup ini apa tanggung jawabnya orang lain? Tanggung jawabnya orang tua kamu? Tanggung jawabnya pasangan kamu? Tanggung jawab anak kamu? Hidup itu diberikan kepada siapa? Kayak kamu minjemin
apa ya, sesuatu yang berharga lah kepada ya hidup ini lebih berharga daripada itu gitu ya. Kamu pinjemin ini misalnya kepada teman kamu. Kamu bayangin kalau misalnya barang yang berharga buat kamu itu disia-siakan, dibanting-banting sama orang gitu ya. Apa yang kamu bakal rasakan? Nah, sekarang hidup ini sepenting apa sih untuk masing-masing gitu loh. Hidup ini berarti apa sih? Diberikan kepada kamu oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Terus apa kita akan jadikan dengan hidup itu? Gitu. Dan tidak ada yang berhak untuk menyebutkan kamu harus begini, harus begini. Setiap orang yang sudah dewasa, dan aku yakin bahwa kalian semua yang ada dan melihat pembacaan tarot ini adalah orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Aku harap. Tapi ya kadang-kadang ya dewasa itu adalah pilihan ya. Umur boleh tua, tapi dewasa itu tetap kembali lagi adalah pilihan. Kadang ada orang yang tua yang umurnya sudah berapa puluh tahun tapi cara berpikir tingkah lakunya tidak seperti itu. Ada. Seperti orang ini kadang-kadang. Gitu. Kalau tidak dapat apa maunya, ya dia akan berteriak-teriak, dia akan tantrum, dia akan marah-marah. Ya. Karena aku lihat di sini di saat orang ini lepas gitu, lepas kendali, dia bisa melakukan apa saja. Saat dia lepas kendali, dia bisa berbuat apa saja. Tapi setelah itu dia menyesal dan dia berusaha lagi. Gitu loh. Ini buat kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kalian yang mungkin berhubungan dengan orang yang bisa jadi pendiriannya nggak jelas, kemauannya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas gitu ya, nggak punya pendirian, nggak punya belum bisa stabil dalam emosi, dalam cara dia berpikir. Dan aku lihat di sini ia masih menginginkan adanya satu perbaikan. Kalau yang aku lihat di sini. Karena apa? Saat dia merasakan satu emosi yang membuat dia lepas kendali itu, dia tidak bakal pikir panjang. Dia bukan tipikal orang yang berpikir panjang, gitu loh. Dia tidak berpikir akan konsekuensi, dia tidak berpikir akan dampak efeknya. Dia tidak berpikir bahkan tentang perasaan orang, akan damage atau kerusakan yang sudah diperbuatnya, gitu loh. Dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia bicarakan, gitu. Dan dia dengan mudah, gitu loh, melampiaskan emosi-emosinya dia tanpa pikir panjang itu. Tapi begitu sudah jebret, hancur, gitu ya. Kayak misalnya piring, prak, gitu ya. Saat itu dia kayak, gue nggak butuh tuh piring, gue nggak peduli, tinggal dibuang, beres gitu. Begitu emosi dia reda, dia baru sadar, baru mulai berpikir, baru mulai menyesal, baru mulai, nah hal itu. Tetapi yang aku lihat, ini bukan sekali dua kali terjadi, gitu loh. Bukan ini seperti sesuatu yang sudah menjadi satu kebiasaan. Dan mungkin kalian mengharapkan seandainya dia bisa berubah. Aku udah bicara waktu itu ya mengenai orang yang bisa berubah. Itu harus dari diri sendiri. Setiap orang kalau dia berubah hanya untuk orang lain, itu nggak akan murni pertama, gitu ya.
Karena apa? Dia akan mengharapkan sesuatu. Dan saat sesuatu itu udah nggak didapatkan, dia akan balik lagi ke kebiasaan dia yang lama. Gitu loh. Dan biasanya itu gampang capek. Di saat kamu melakukan sesuatu berubah, apalagi merubah satu kebiasaan, merubah sikap, merubah sesuatu yang sudah kayak menjadi berakar di dalam diri kamu, untuk orang lain itu akan satu bukannya nggak mungkin loh, bukannya nggak mungkin. Mungkin saja, mungkin. Tapi ya harus dari keinginan masing-masing, keinginan pribadinya sendiri gitu loh. Nggak bisa nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan akhirnya jadi fake, palsu, gitu. Dan satu saat kapannya kamu nggak akan pernah tahu, itu akan bisa berubah balik. Ataupun kadang-kadang, karena ada ya kadang-kadang orang, kamu jangan ngerokok dulu, kan kita udah pasangan, kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan ngerokok. Bukan jangan ngerokok dulu, jangan ngerokok maksudnya. Ini aku punya beberapa yang aku kenal gitu ya, orang yang aku kenal. Dia di saat di depan pasangannya tidak merokok. Di balik pasangannya, saat pasangannya pergi, nggak ada pasangannya, mereka balik lagi. Jadi apa? Untuk apa? Itu kan sama juga dia membohongi diri sendiri dan membohongi pasangannya juga gitu loh. Gitu. Dan kadang-kadang kita memaksakan satu perubahan kepada orang lain, mengharapkan orang lain berubah, ya apa ya? Kalau bukan dari orangnya sendiri mah percuma kalau aku bilang. Orang bilang bocai. Percuma. Tapi kalau dia mau berubah dari dirinya dan dia berusaha, ya pastinya akan bisa. Nggak ada yang nggak bisa kok. Kalau kita mau, tuh kan, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu udah itu benar. Nah cuman ini kalau yang aku lihat, situasi ini membuat pasangan orang ini yang tadi aku ngomongin ya, yang orang yang keras dan lain sebagainya itu mulai nggak kuat, nggak betah, nggak gue udah nggak bisa lagi. Dan kadang hal-hal ini adalah bisa terjadi dalam diri kita sendiri loh. Melawan satu kebiasaan kita yang kadang-kadang membuat kita mungkin pengen mengontrol sesuatu, pengen mengendalikan sesuatu sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Kembali lagi, apa yang baik buat diri kamu belum tentu bisa baik diterapkan oleh orang lain. Termasuk juga yang buruk. Yang buruk buat kamu mungkin buat orang lain tidak. Gitu loh. Dan kadang-kadang di saat sekarang ini banyak orang-orang yang susah menerima itu. Menerima perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, perbedaan warna, perbedaan. Karena saat melihat satu perbedaan, langsung bertolak belakang. Dan kadang-kadang itu yang menjadi konflik, menjadi pertengkaran, menjadi percecokan dan lain sebagainya. Tapi apakah kalau misalnya gua mau punya pasangan, apa harus yang sama? Setidaknya sejalan. Sejalan iya. Sama belum tentu. Misalnya lagi di restoran, yang satu pesan bakso, yang satu pesan somai, gitu kan, yang satu suka misalnya makanan yang kering, yang satu kuah, gitu.
Kan nggak bisa dipaksain, "Kamu harus makan kuah dong, kamu harus makan kering." Nggak bisa juga. Bubur diaduk sama bubur bubur nggak diaduk gitu ya, yang satu yang lakinya misalnya sukanya yang masih banyak toppingnya dan lain sebagainya, nggak diaduk makannya, yang ceweknya suka diaduk. Masa masih harus saling sama-sama, kita harus saling mengaduk, kan nggak bisa gitu. Sukanya macam-macam, gitu loh. Tapi sejalan, maksudnya visinya sama, tujuannya sama. Kembali lagi, kepala manusia isinya beda-beda, ya. Dan yang aku lihat di sini ada orang yang berusaha untuk kembali, tapi dia sudah kayak messed up gitu loh. Di awal itu dia udah messed up. Dan dia mungkin awalnya terlihat tidak butuh dan kayak apa ya, kayak nggak peduli dan seenaknya segala macam. Tapi yang aku lihat di sini, tadinya mungkin dia beranggapannya, "Sudahlah, gua mau buang aja ini semuanya, gua udah nggak perlu lagi." Dan dia berpikir bahwa semudah itu untuk berpindah atau untuk membalikkan lembaran gitu ya dalam situasinya dia. Tapi dia baru sadar bahwa gua tidak semudah itu. Situasi ini tidak semudah itu. Dan mungkin ini yang membuat dia jadi banyak introspeksi, jadi banyak berpikir bahwa hal yang sudah diberantakin ini adalah hal yang sangat berarti buat dia tanpa dia sadari. Dan ini membuat dia jadi banyak konflik di dalam dirinya sendiri gitu loh. Dan aku lihat sih di sini, ini tuh dia tuh punya satu kebutuhan gitu loh, kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang yang udah diberantakin ini gitu loh. Makanya dia selalu kembali, selalu balik lagi gitu. Dan aku selalu bilang sama kalian bahwa setiap orang itu punya hak menentukan keputusan mereka yang terbaik untuk mereka. Tidak ada yang berhak untuk menentukan itu untuk kamu. Cuman setiap keputusan dan tindakan itu selalu punya konsekuensi. Dan terkadang yang kuasa semesta memberikan banyak kesempatan kepada kita. Seringkali kita pas dapat momen itu, pas dapat kesempatan itu, kitanya kelamaan mikir, kitanya kelamaan ngambil keputusan, kitanya malah enggak gitu ya. Dan ya yang orang bilang kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali. Tapi ada kesempatan yang kadang-kadang datang berikutnya lagi. Tapi ya lama-lama kalau misalnya kamu nggak pergunakan juga gitu, ya bisa kehilangan. Nah, buat kamu misalnya mempunyai pasangan yang punya masalah dalam perilaku dan lain sebagainya, di saat dia misalnya datang, coba dibicarakan dan utarakan. Dan mungkin buat beberapa dari kalian langsung jawab, "Susah, Kak. Orang ini susah dengar." Seperti kayak apa ya? Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin tidak bisa diterapkan seperti itu. Tapi maksudnya gini loh. Seberapa kamu pengen agar hal ini, karena ini bisa menyangkut banyak hal, dapat berjalan dengan baik, gitu kan? Nah, dan seberapa besar usaha dan upaya kamu. Tetapi, tanyakan lagi, apakah ini yang terbaik buat aku? Apakah ini yang aku butuhkan dalam hidup ini? Gitu loh. Dan coba bayangin, 10 tahun dari sekarang, dengan situasi yang terus seperti ini, apakah kamu bisa membayangkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi? Ya. Dan ya pikirkan yang masak-masak lah, gitu loh.
Begitu. Pikirkan yang masak-masak. Beri yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Itu selalu menjadi doaku ya. Kalaupun aku misalnya kadang-kadang bales komen kalian, aku nggak pernah capek untuk bilang, lakukan dan perbuat yang terbaik untuk diri kamu. Gitu loh. Saat kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu, baru kamu bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Gitu loh. Benerin dulu diri kamu, baru kamu bisa melakukan hal untuk orang lain. Sayangi dulu dirimu, baru kamu bisa memberikan sayang itu pada orang lain. Gitu. Ya, oke. Terima kasih sudah nonton Secangkir Kopi Tarot. Karena ini ada offer, ya, ada offer, ada permintaan maaf kalau aku lihat di sini yang akan datang. Ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat berakhir pekan. Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.